Nah, berbulan-bulan setelah hari itu, Nakjon pun naik jabatan, di mana tugasnya kali ini menjemput penghuni akhirat yang kabur ke bumi. Ada yang pengen jadi kaya, ada juga yang hanya sekedar melihat anaknya. Sementara Hesuk akhirnya bisa mendapatkan hadiahnya, yaitu mendatangi Wati lewat mimpi untuk memberi nomor lotre. Tapi masalahnya, Wati nggak bisa mengingat angka, membuat Hesuk pusing karena waktunya cuma dikit. Untung Nakjon segera memberi saran dengan mengubah angka lotre itu menjadi sebuah nyanyian, sehingga Wati pun dapat mengingatnya. Besoknya Wati segera membeli lotre, tapi belum sempat memilih angkanya, kurir bernama Sijang yang sudah berbulan-bulan gak bayar utang malah muncul. Jadinya Wati pun mengejar dan baru menangkapnya di malam hari, tepat setelah lotrenya ditutup, di mana ia yang melihat angka di mimpinya benar. Jelas ngamuk, pengen nyalahin Sijang. Tapi kan bayar utangnya aja nggak mampu, apalagi ganti hadiah lotrenya. Namun, lah malah dikira pacaran dong. Kan si Wati tambah ngamuk, tapi karena mengikat Sijang dengan tubuhnya, mereka malah semakin romantis. Ya, bukannya dapat lotre, si Wati justru dapat pasangan hidup. Di mana malamnya, Sijang yang sudah lama memendam perasaan memberikannya sepatu, dan Wati sok-sok nolak, padahal mah ia pakai sepatunya sambil tidur. Sedangkan mereka senyum bahagia mengira Wati sudah hidup kaya. Berpikir apa mereka bereinkarnasi juga. Setidaknya Nakjon dapat membuat Hesuk bahagia di kehidupan selanjutnya. Alhasil Nakjon pun cerita kepada sang ketua tentang rencananya, sehingga ketua menjelaskan kalau mereka memang sudah memenuhi syarat reinkarnasi, yaitu nggak punya dendam sama sekali. Hanya saja sang ketua menyarankan agar Nakjon meniti karir sebagai panitia surga. Tapi jika Nakjon bersikeras, sang ketua nggak masalah. Toh Nakjon dan Hesuk memang ditakdirkan selalu bersama, bahkan di kehidupan sebelumnya. Tapi saat melihat semua kehidupannya itu, termasuk kehidupan setelah reinkarnasi nanti, Nakjon seketika terkejut, entah karena apa. Meskipun begitu, ia berusaha membuat istrinya bahagia dengan setuju untuk reinkarnasi bersama. Apalagi stasiun TV surga meliputnya dalam acara reinkarnasi pasangan paling romantis di surga. Hanya saja Nakjon sama sekali nggak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Singkatnya, mereka pun menjalani syuting romantis dengan sangat bahagia. Hingga waktunya pun tiba, mereka pamitan kepada sang ketua yang telah banyak membantunya di sana. Nah, rupanya jalan yang dilalui saat reinkarnasi sangatlah panjang. Karena konsepnya tuh mereka bisa berubah pikiran, di mana Nakjon gak berhenti menatap istrinya di sepanjang jalan itu. Bahkan menggendongnya, berharap momen itu akan terus terjadi di banyak kehidupan selanjutnya. Tapi saat hampir sampai, Nakjon pun menjelaskan bahwa mereka telah menjadi suami istri sebanyak 23 kali di kehidupan sebelumnya. Membuat Hesuk tersenyum, yakin kalau kali ini mereka akan menjadi pasangan lagi. Namun, ya, Nakjon akhirnya membocorkan bahwa di 23 kehidupan itu ia selalu membuat Hesuk menderita, sama seperti di kehidupan mereka yang sekarang. Hesuk harus banting tulang merawatnya yang pesakitan. Begitupun di kehidupan mereka nanti dan seterusnya, Nakjon sudah ditakdirkan sebagai ujian Hesuk. Jadi sekarang Nakjon gak ingin membuat Hesuk lebih menderita lagi, berharap Hesuk menjalani kehidupan yang bahagia tanpa dirinya. Seketika mereka pun nangis dalam pedihnya perpisahan. Meskipun dalam hati masing-masing mereka ingin selalu bertemu bagaimanapun penderitaannya. Karena menurut Hesuk, meskipun terkadang ia mengeluh saat bersama Nakjon, tapi ia selalu bahagia. Namun Nakjon sudah menghilang. Alhasil Hesuk pun berjalan sendiri ke gerbang reinkarnasi dengan harapan yang sama seperti sebelumnya. Sedangkan Nakjon menjalani hari-harinya di surga ditemani syuting romantis mereka, berharap dapat tersenyum ketika melihat Hesuk. Tapi faktanya ia terus-terusan menangis bersama dengan rasa rindunya. Meskipun begitu, Sonya selalu setia menemaninya, menunggu kedatangan Hesuk. Singkatnya, Hesuk telah menjalani hidup bahagia yang berbeda hingga puluhan tahun, di mana waktu yang ditunggu pun tiba. Sama seperti yang Hesuk katakan sebelumnya, ia nggak takut akan kematian karena yakin kekasih abadinya akan menjemputnya. Ya, Nakjon kini menjadi ketua panitia surga, menjemput Hesuk kembali ke surga
untuk melanjutkan hidup bersama, tentunya dengan takdir yang bahagia dan tamat. Ya, begitulah hidup. Kita nggak pernah tahu akan ditakdirkan bertemu siapa, kapan, dan di mana. Kita nggak pernah tahu apakah orang yang kita temui dapat membuat hidup menjadi lebih berwarna atau sebaliknya. Jangan mengeluh, karena itulah yang membuat hidup jadi lebih menarik, yang rasanya tuh seperti permen nano-nano. Terkadang hari ini kita terpuruk, besoknya kita tertawa bahagia. Jadi jangan takut berjalan pelan. Toh hidup bukan soal menunggu badai berlalu, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Nikmati setiap langkahnya, karena hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Sekian dari saya dan terima kasih.